Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata at-ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal. Segenap para alim ulama, para asatidah yang sama-sama kita muliakan, bil khusus para alim ulama, para asatidah setempat, dan yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Apih ya Abdul Muda. Tapi saya lebih familiar ya Bu ya, Api ya. Jauh lebih enak ya, ngerasa itu orang tua sendiri. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dalam perlindungan Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan, dan panjang umur yang barokah. Barakah untuk keluarga dan juga memberikan keberkahan untuk sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga orang tua kita, guru kita yang selalu mendampingi kita, yaitu Ibunda Hajah Maimunah, mata'anallah fi umurina wa hayatik. Mudah-mudahan Allah sehatkan terus, panjang umur sehingga bisa terus mendampingi kita sekalian ya Bu ya. Dan juga ketua majelis taklim kita Ibunda Hajah Syarifah, mudah-mudahan juga selalu sehat, panjang umur, walaupun beliau sudah lanjut tapi selalu hadir ngedampingin jamaahnya. Ini jamaahnya cuma tinggal beberapa orang doangan. Yang muda belum pada demen. Ya Bu. Ini gimana kalau yang tua-tua udah nggak ada nih? Masya Allah. Kita doain ya Bu, mudah-mudahan anak kita, generasi kita ke depannya seperti kita, bahkan lebih banyak daripada kita. Nah kita mau udah pada waktu subuh semua ini. Umur kita udah pada subuh, bukan maghrib lagi, subuh. Tinggal nunggu doang. Ibu ya, ini udah bonus-bonus semua nih bayang. Mudah-mudahan walaupun bonus ini adalah bonus yang Allah berikan menjadi umur yang barokah. Umur yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Umur yang memang Allah berikan kepada kita agar kita lebih dekat kepada Allah, agar kita menghadap Allah dalam keadaan Allah cinta kepada kita, dalam keadaan Allah sudah memaafkan kesalahan kita, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah dengan izin Allah kita sekarang sudah masuk dipanjangkan umur dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, yaitu bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa nih, Bu? Tanggal 3. Berarti kita puasa udah 3 hari. Tapi banyak tehnya. Mudah-mudahan besok bisa puasa ya, Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini Allah turunkan keberkahan juga buat kita semuanya, buat keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga tentunya kita semua selaku umat Rasulullah. Kita berharap mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah dulu. Yang pertama kita doakan untuk almarhum almarhumah, kedua orang tua kita, guru-guru kita, para kiai, para ulama, para habaib, para masyayikh bil khusus, untuk kedua orang tua kita dan juga untuk orang tua dari Ibu Haja siapa tuh? Marhani binti Aji Gondoh ya. Mudah-mudahan orang-orang tua kita semua dilapangkan kuburnya, dijadikan oleh Allah kuburnya raudhah min riyadil jannah, diberikan kemuliaan di sisi Allah, ditempatkan oleh Allah ruhnya di tempat yang Allah muliakan. Dan orang tua kita yang masih diberikan umur panjang, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berikan afiah, kekuatan iman Islamnya, kemudian diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga untuk anak-anak kita yang sedang belajar atau yang bekerja, mudah-mudahan dilapangkan rizkinya, diterangkan hatinya. Yang sedang menuntut ilmu, dilapangkan hatinya, dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, sehingga menjadi anak yang berbakti, taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah wafatkan kita semua, anak-anak keturunan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga tak lupa kita doakan para jamaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji yang insyaAllah tinggal 5 hari lagi. Kalau mereka 5 hari lagi sudah akan melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, wukuf di Arafah, karena persiapan wukufnya itu hari Jumat dan wukufnya hari Sabtu. Mudah-mudahan semua jamaah baik yang memakai visa ziarah maupun yang haji ONH reguler, semuanya bisa menunaikan ibadah haji dengan sempurna, bisa wukuf di padang Arafah, mendapatkan ampunan dosa dari Allah dan hajinya diterima oleh Allah, menjadi haji yang mabrurah, haji yang Allah terima semuanya. Dan kita yang belum dipanggil oleh Allah menunggu giliran untuk menjadi tamu Allah, mudah-mudahan pahala yang Allah berikan sama dengan orang-orang yang sedang menaikkan ibadah haji, dengan kita insyaallah melaksanakan rangkaian amalan-amalan sunnah kita di tanah air, sehingga mendapatkan pahala dengan sama dengan mereka yang sedang berhaji. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah jami'an syamilan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين. Waktu 1 jam saya ngebut ya Bu, tentang pahala atau keutamaan di 10 awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah.
yaitu Allah memberikan keutamaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam salah satu hadis yang diwariatkan oleh Ibnu Abbas, Bismillahirrahmanirrahim, ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam, yani ayyama 'ashri dzul hijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari di mana amal saleh paling Allah sukai kecuali min hadhil ayyami, yani ayyami 'ashri dzul hijjah, yakni hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Jadi amalan soleh yang paling Allah cintai adalah amalan di awal 10 bulan Dzulhijjah. Itu dari tanggal 1 kemarin di hari Sabtu, Ahad, Senin. Berarti hari ini hari yang ketiga. Kemudian sahabat nanya, qalu walal jihadu fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah ya Rasul. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala walal jihadu fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah, nilai pahala orang yang melakukan ibadah di tanggal 10 awal bulan Dzulhijjah itu jauh lebih baik daripada orang jihad fisabilillah, kecuali kata Rasulullah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u bidzalika, kecuali orang-orang yang jihad fisabilillah dengan seluruh harta bendanya, dengan seluruh jiwa raganya, kemudian dia tidak kembali, artinya dia wafat, dia mati di jalan Allah dengan seluruh harta bendanya dan jiwa raganya. Jadi jangan kita jangan kita lalaikan di tanggal 10 awal di bulan Dzulhijjah. Karena amal-amal soleh yang paling dicintai di antara beberapa bulan, 12 bulan kecuali bulan Ramadan, di bulan di bulan Dzulhijjah inilah amalan yang paling sangat dicintai oleh Allah. Karena apa? Adanya ibadah haji, adanya hari Arafah. Ibu yang belum puasa di hari tanggal 1 boleh mulai besok. Sudah kelamaan kalau 10 hari. Mampunya berapa Ibu? Tarwiyah sama Arafah. Bolehlah daripada enggak. Di hadis yang lain dari Abu Hurairah, "Ma min ayyami ahabbu ila Allah ay yu'bada fiha min 'ashri dzulhijjah ya'dilu shama kulli yawmin minha siyama sanati wa qiyami kulli lailatin minha qiyamal lailatul qadar." Tidak ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala disembah lebih disukai daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Puasa sehari kata Rasulullah di dalamnya sama dengan puasa setahun. Satu hari puasa pahalanya sama dengan pahala 1 tahun puasa. Pernah ada yang puasa 1 tahun kagak buka-buka? Mana orangnya Bu? Setahun puasanya. Jangankan setahun, sebulan Ramadan. Baru 3 hari dong ngitungin lebaran kapan ya. Apalagi setahun. Nah, makanya dia dapat pahala puasanya 1 tahun puasa di bulan Dzulhijjah. Karena puasa 1 hari sama dengan puasa 1 tahun penuh. Wa qiyami kulli lailatin minha qiyama lailatul qadar. Bangun malamnya Bu. Ibu bangun malam tahajud, salat tobat, salat hajat. Ya. Kemudian salat tasbihnya itu dicatat oleh Allah sama pahalanya dengan orang qiyamul lail pada waktu Lailatul Qadar. Kita kan nyari Lailatul Qadar susah banget Bu. Ya, orang sampai itikaf di masjid. Nih mumpung ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita di awal malam tanggal 1 Dzulhijjah, hidupkan malam dengan membaca La ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. 1 malam 1000 baca la ilaha illallah.
Baca satu saja kalimat la ilaha illallah, kata Allah, dikatakan kepada Nabi Musa, itu lebih berat timbangannya dibandingkan dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jika ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah. Hari ini udah berapa banyak la ilaha illallah? Bo, kesempatan kita. Ya, kesempatan kita. Soalnya kemarin belum tahu, saya baru tahu. Gak ada kata terlambat. Ya, Bo. Masih ada waktu. Kalau tidak salah saya pernah memberikan amalan dari Habib Umar Al-Hafidh. Masih ingat nggak Ibu? Ya. Nah tuh dibuka. Itu amalan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. La ilaha illallah adada dhuhuri wasyahri. La ilaha illallah itu terus dibaca tuh. Saya pernah bilang, Bu, di laminating biar kagak lecek, biar kagak sobek, karena bacanya setahun sekali. Tahu dah ah. Tuh, Bu Dasima masih megang. Nah, itu dipegang doang. Mbak, lupa orang yang ngapalin tas yang pinter tuh ditaruh di tas. Jangan-jangan dari tahun lalu di tas saja tuh kagak dibuka. Di laminating Ibu ditempel supaya Pak ingat terus. Ya, baca tuh. Enggak panjang bacaannya, setiap hari kita baca itu. Ini kita kan udah pada tua-tua nih, Bu. Dan tua lagi nih. Kalau umurnya di atas 60 itu udah bonus dah. Tuh Allah pengen kita perbaiki amalan-amalan kita. Allah pengen kita menghadap Allah dalam keadaan kita sudah diampuni dosa kita. Bawanya amal-amal kebaikan. Jangan udah umur udah 60 masih udah TikTokan. Tahu TikTok, Bu? Saya aja nggak tahu tuh TikTok, Bu, nggak bisa TikTokan. Ini ada suka dilihat tuh di YouTube. Ya ampun, emak-emak kerjaannya TikTokan melulu. Bahkan ada yang ngirim itu, Bu, orang lagi di depan Ka'bah TikTokan. Astagfirullahaladzim. Ya, masya Allah, tabarakallah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kenapa kebiasaan di sininya? Kebiasaan di tanah airnya suka main TikTok. Begitu di depan Ka'bah pun dia masya Allah, tabarakallah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nih, biar Ibu tahu bagaimana pahala yang Allah berikan bagi orang yang memperbanyak amal soleh di tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah, bahkan yaumut tasyrik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yawmul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yaumi min Dzulhijjah. Hari yang pertama awal di bulan Dzulhijjah di mana Allah mengampuni dosanya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam, satu kesalahan yang Nabi Adam lakukan yaitu apa, Bu? Makan buah khuldi. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam apa tuh? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam gak berani ngangkat mukanya, Bu. Sujud sama Allah selama 40 tahun lamanya, gak berani ngangkat mukanya sebelum Allah nyatakan diterima tobatnya. Kita yang dosanya abrek, jangankan mau sujud sampai puluhan tahun, sholat tasbih saja ngap, Ustazah, jangan lama-lama, vertigo. Padahal dosa kita banyak. Ya, Bu, makanya nih kita manfaatin di awal bulan Dzulhijjah. Apa kata Rasulullah pahala orang yang melaksanakan puasa
di awal di tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yauma ghafarallahu lahu kulla dzambin. Barang siapa orang yang berpuasa pada tanggal 1 di bulan Dzulhijjah, maka Allah ghafarallahu lahu kulla dzambin, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Gak kepengen diampuni dosanya, Bu? Pengen diampuni dosa tapi puasanya malas atau panas? Panasnya dunia lebih panas nanti di padang mahsyar, yang mataharinya cuma beberapa jengkal dari kepala kita. Kalau sekarang sama ibu panas, tinggal masuk ruangan, pakai kipas angin, pasang AC adem. Nah, kan di padang mahsyar mau ngumpet kemana? Yang bisa naungi kita di padang arsy adalah amal saleh kita. Orang yang berpuasa ketika musim panas, maka ketika nanti di padang mahsyar orang-orang merasakan kehausan, dia tidak merasa kehausan. Kenapa? Hausnya sudah ketika di dunia, ketika orang tidak merasa haus. Orang-orang di padang mahsyar merasa lapar, dia tidak akan merasa lapar. Kenapa? Ketika banyak orang yang perutnya kenyang, dia lapar di dunia. Maka ketika di padang mahsyar, Allah hilangkan rasa lapar dan hausnya. Mendingan di sini hausnya, laparnya bentaran doang. Padang mahsyar, Bu, seharinya sama dengan berapa puluh tahun di sini. Tuh seharinya doang. Ya. Kalau yang belum puasa insya Allah besok ya, Bu, Saudara, saya mamanya suka kumat kalau buat puasa. Kata Rasulullah, sumu tasuhu. Puasa kamu kalau kamu pengen sehat. Dengan puasa kamu akan sehat. Ya, Bu. Kalau nggak puasa pagi-pagi jam 7 belum sarapan, nasi uduk di perut pada bunyi. Pada nyanyi aja perut. Ya, jam 12 belum makan udah bunyi lagi tuh. Kalau puasa nggak ada bunyi. Didiam aja tuh anteng dia. Istirahat perutnya. Iya, makanya kan kata Rasulullah, kalau pengen sehat banyakin puasa. Terlebih di awal bulan Dzulhijjah. Tuh batu yang pertama atau hari pertama, Bu, pahalanya diampuni dosa-dosanya. Wal yaumul tsani istajaballahu da'a Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil hut. Man shama dzalikal yauma kana kaman 'abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillah fi ibadatihi tarfata 'ain. Apa tuh, Bu? Hari yang kedua kata Rasulullah diterimanya doa Nabi Yunus alaihi salam, dikeluarkan oleh Allah dari dalam perut ikan. Ini Nabi Yunus paling sulit ketika dia dimasukkan dalam perut ikan. Gelap, nggak ada hawa, nggak ada jendelanya, Bu, nggak ada lampunya. Yang ada di dalam perut segala macam, Bu. Ada kaleng kerupuk, ada bangkai manusia, ya, Bu. Ada ikan, bangkai ikan dan sebagainya. Nabi Yunus merasa tersiksa di dalam perut ikan. Ya Allah, dia doa sama Allah minta dikeluarkan. Sengaja Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Yunus karena Nabi Yunus saat itu tidak mengikuti aturan Allah. Kenapa? Meninggalkan umatnya sebelum ada perintah dari Allah. Cuman itu dosanya. Allah masukin dalam perut ikan yang sangat gelap. Kemudian ketika Nabi Yunus tersadar, Nabi Yunus berdoa meminta ampun kepada Allah dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka. Begitu Nabi Yunus baca doa itu, Bu, perut ikan mules. Sakit perut tuh ikan. Tadinya mah anteng aja tuh ikan. Begitu Nabi Yunus baca doa itu, mules perut ikan. Akhirnya ikan nyari tempat yang ke pinggir. Cuma mau muntahin tuh Nabi Yunus karena mules perutnya ikan. Karena lantaran Nabi Yunus baca La ilaha illa anta subhanaka inni minadz zalimin. Padahal dosanya cuman itu, Bu. Tuh.
Dimasukkan oleh Allah ke dalam perut ikan, apalagi kalau kita dosanya banyak. Astagfirullahaladzim. Ibu, dosa kita malah dari bangun tidur udah dosa. Bangun tidur sakit tangan, ya Allah sakit banget ini tangan saya, ya Allah gimana ini saya, ya Allah. Tuh, baru bangun tidur udah ngeluh. Padahal alhamdulillah ya Allah masih dibangunkan sama Allah, dalam keadaan masih bisa menggerakkan tangan. Tuh, dari bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Coba kalau Allah nggak bangunin, nggak dimasukin lagi rohnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa kata Rasulullah? Pahala yang diberikan bagi orang yang berpuasa di tanggal 2. Man shoma dzalikal yauma kana kaman 'abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillah fi ibadatihi tarfata'in. Barang siapa orang yang berpuasa di tanggal 2 di bulan Dzulhijjah, maka kata Allah diberikan pahala seperti hamba Allah yang tidak berbuat maksiat selama 1 tahun, walaupun hanya sekedipan mata. Kita pernah nggak berdosa, jangankan 1 tahun, 1 jam aja nggak berdosa. Ada Bu mana hari ini yang belum berbuat dosa sama sekali? Ini hari ini. Ya Allah, dosa kita banyak banget ya Bu. Ini kalau orang yang puasa di tanggal 2 dicatat oleh Allah sebagai hamba Allah yang tidak pernah berbuat maksiat selama 1 tahun, walaupun hanya sekedip mata, sekejap mata. Tuh, kedipan mata aja nggak pernah berbuat dosa tuh. Pahala yang Allah kasih seperti orang yang tidak pernah melakukan maksiat, berbuat dosa kepada Allah selama 1 tahun. Yang pertama diampuni dosa, yang kedua dicatat sama Allah sebagai hamba Allah yang nggak pernah berbuat dosa selama 1 tahun. Masya Allah, itu dosanya udah banyak banget pahalanya, ya Bu. Kemudian yang ketiga, wal yaumut tsalits alladzi istajaba Allah fihi du'a Zakaria alaihi salam. Pada hari yang ketiga di tanggal Dzulhijjah, diijabahnya doa Nabi Allah Zakaria alaihi salam, yaitu dengan dikaruniakan seorang anak yang bernama anaknya Nabi Zakaria siapa Bu? Siapa Mi? Nabi Yahya. Diterima doanya, diijabah doanya. Kemudian apa kata Rasulullah? Man shoma dzalikal yauma istajaballahu du'aahu. Barang siapa orang yang berpuasa di tanggal 3 di bulan Dzulhijjah, hari ini nih, diijabah doanya. Kenapa? Kemarin udah diampuni dosanya sama Allah hari yang pertama. Hari yang keduanya diampuni seperti hamba Allah yang gak pernah berbuat maksiat selama tahun. Sudah pasti kalau Allah sudah mengampuni dosanya, maka ketika meminta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lebih-lebih ini hari Senin. Puasa Seninnya dapat pahalanya. Pahala puasa bulan Dzulhijjahnya dapat. Kalau yang qada puasanya kebayar. Niatnya qada aja kalau yang masih punya utang puasa. Tapi pahala puasa Dzulhijjahnya, puasa Seninnya tetap dapat. Masya Allah. Kemudian tadi yang keberapa? Ketiga ya Bu. Ada yang keempat. Wal yaumur rabi'u alladzi wulida Isa alaihi salam. Hari yang keempat di bulan Dzulhijjah ada dilahirkannya Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa itu lahirnya bukan 25 Desember ya. Hari kelahiran Isa ya, 12 Desember. Kalau secara Al-Qur'an hadits bahwa tanggal 4 di bulan Dzulhijjah, berarti jauh daripada Desember. Kan? Ini bulan Juni ya. Antara sekitar kalaupun mundur Juli paling gitu, Bu. Jadi salah mereka, salah besar itu hitung-hitungan mereka. Saya pernah belajar itu dari Habib Rizik Syihab.
bahwa untuk menetapkan tanggal 25 Desember itu adalah hasil daripada rekayasa Paus. Jadi sebenarnya mereka juga nggak tahu kelahiran sebenarnya. Nabi Isa itu dilahirkannya tanggal berapa? Bulan apa? Ada yang bilangnya bulan Januari, ada yang bilangnya bulan November, ada yang bilangnya bulan Juli. Mereka berselisih. Akhirnya keputusan itu di tangan Paus, yaitu tanggal 25. Itu rekayasa doang. Ya, sedangkan kita umat Islam adalah sesuai dengan hadis Rasulullah, yaitu pada tanggal 4 di bulan Dzul. Man shoma dzalikal yawma nafallahu anhu al-ba'sa wal faqra fakana yawmal qiyamati ma'as safaratil bararatil kiram. Barang siapa orang yang puasa di tanggal 4 besok berarti ya, nafallahu anhal ba'sa wal faqr, maka Allah akan jauhkan dia dari kesusahan dan kefakiran. Dan nanti pada yaumil qiyamah ma'as safaratil bararatil kiram, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapat kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita dan Allah terima ibadah puasa kita sampai kita bisa puasa sampai nanti di tanggal 9, yaitu hari Arafah. Wal yaumul khamis, al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam. Pada hari kelima di bulan Dzulhijjah ada dilahirkannya Nabi Musa. Musa anaknya siapa, Bu? Musa hidup pada zaman siapa? Nabi Musa hidup pada zaman siapa? Zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun. Tuh masih ada tuh itunya tuh, muminya di Mesir. Siapa yang mau lihat sana, Bu? Bu, pengen lihat Fir'aun? Enggak kepengen, Ibu? Lihat untuk pelajaran. Kita kenapa pengen kita ke Mesir lihat Fir'aun buat pelajaran. Ini manusia yang mengaku dirinya Tuhan, ternyata dia jadi tengkorak. Masih ada sampai sekarang. Itu mirip-mirip, Bu, Fir'aun itu jelek. Jelek. Walaupun dia itu mengaku dirinya Tuhan, jelek. Saya kira dulu, Fir'aun itu berarti ganteng orangnya ya. Pas ngelihat, Pak, ya ampun jelek. Masih itu, Bu, masih mumi. Jadi masih manusia diawetin ya, Bu ya. Jelek, Ibu. Kita boleh ngeliat kasar, boleh, Bu. Untuk apa? Bahan pelajaran buat kita. Ibu yang mau ikut nanti insya Allah tahun depan kita berencana mau ke Mesir umroh tuh, ibu-ibu jamaah Ustazah, tahun depan aja kita ke Mesir. Ayo bismillah. Ibu mau, Bu? Nabung dari sekarang. Haji pun nabung. Bismillah, Bu. Semua juga bisa. Allah yang menghendaki bisa. Yang penting kita hanya mau. Itu. Bu Dasimah. Ya. Bismillah. Mumpung masih sehat, mumpung masih dikasih umur panjang, kita jangan sampai naudzubillah meninggal belum pernah lihat Baitullah. Padahal kita mampu. Ukuran mampu tuh gimana sih Ustazah? Ibu, ukuran mampu itu yang ngukur kita. Ya, yang ngukur kita. Tapi Allah mampukan, ya Allah mampukan saya. Bukan karena dia banyak hartanya, bukan dia banyak kontrakannya, banyak mobilnya, bukan. Banyak orang yang mobilnya banyak, kontrakannya banyak, kagak pergi haji, kagak umroh. Kenapa? Niatnya yang belum kuat. Padahal udah mampu dan wajib tuh. Kalau yang begitu udah wajib, Ibu.
Insya Allah. Kemudian kata Rasulullah, man shoma dzalikal yauma bari'a minan nifaqi aw min adzabil qabri. Barang siapa orang yang berpuasa di tanggal 5 di bulan Dzulhijjah, bari'a minan nifaq, maka Allah jauhkan dari sifat kemunafikan. Ya, orang munafik itu gimana, Bu? Orang munafik itu di depan dia baik. Di depannya dia saya tuh seneng sama kamu. Kamu kalau ada apa-apa cerita aja sama saya. Kalau cerita sama saya mah aman. Begitu di belakang kita, tahu nggak, Bu? Kemarin dia tuh nyeritain Bu Ben. Bu Ben diceritain, katanya Bu Ben tuh begini. Itu munafik namanya. Ya. Ini kalau bener, kayaknya kalau orang cerita jangan jalan ya, Bu ya. Kejelekan yang dia ceritain. Kadang-kadang ada orang sibuk nyari kesalahan orang. Dia sendiri mah gak dimikirin. Padahal kesalahannya seabrek-abrek kok. Makanya benar kata Bang Haji Roma Irama, gajah di lautan, di ujung lautan kelihatan. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata dia nggak kelihatan. Kenapa? Sibuk ngurusin urusan orang. Kesalahan dia sendiri dia nggak pernah pedulikan. Ngurusin dosa orang, dosa sendiri. Lah ngapain ngurusin dosa orang, urusan orang? Urusin diri sendiri, bagaimana saya nanti menghadap Allah. Ya itu kan? Kalau orang ini namanya penyakit, Bu. Penyakit itu ada penyakit sifatnya yang bisa diobati sama dokter. Tapi ada penyakit yang itu akan menggerus amal soleh kita. Namanya penyakit hati, hasud. Orang yang punya hatinya hasud, dengki, dia enggak akan pernah rela, dia enggak akan pernah senang ketika ada saudaranya, ada tetangganya, ada temennya yang senang. Ada ngelihat temennya misalkan beli kulkas baru, aduh dia yang pusing kepalanya. Dia cari informasi, dia beli kulkasnya pintu berapa? Berapa pintu sih? Mereknya apa? Belinya cash apa kredit? Tuh orang yang punya penyakit hati. Penyakit hati ini, Bu, penyakit yang sulit diobati kalau dia sendiri tidak mau merubah. Dia akan merasa bisa stroke ketika lihat tetangganya bikin rumah tingkat. Stroke karena mikirin, Bu. Aduh, dia sekarang rumahnya baru lagi itu dari mana? Duitnya dapat korupsi apa dari mana ya? Jangan-jangan dia pergi ke mana, Bu? Gunung Kawi. Akhirnya apa? Banyak mikir, dia kena stroke. Ini karena penyakit hati. Makanya sering baca qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang-orang yang apabila datang kedengkiannya. Orang kalau dengki, Bu, ini penyakit hati ini nggak bisa diobati sama dokter. Dokternya paling ibu sakit, kenapa ibu kok sakit? Lemes mulu, kayaknya ngap-ngapan, padahal mah nggak punya penyakit bengek. Kata dokter, ibu sehat, nggak kenapa-napa. Tapi dok, kalau malam saya susah tidur. Ibu kenapa nggak bisa tidur? Nggak tahu dok, susah banget saya mau tidur. Bisa tidur kalau dikasih obat tidur. Ternyata mikirin urusan orang. Ada orang ditagih sama apa tuh, ada yang suka tiap hari itu, Bu, bank keliling. Nggak taunya dia beli motor baru, nggak taunya minjem uang bank keliling. Padahal dia sendiri juga pinjem. Cuman kesalahan dia, kejelekan dia tutup seolah-olah enggak mau orang solehah. Lo nggak pernah punya utang sama bank keliling, padahal utangnya lebih banyak daripada saya.
Gitu. Ada yang begitu, Bu? Ada. Mana orangnya, Bu? Kalau masih ada, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Allah bukakan hatinya. Ya Allah, di bulan yang diberikan kemuliaan oleh Allah, di bulan Dzulhijjah, orang-orang yang mempunyai hati atau penyakit hati, mudah-mudahan Allah angkat, Allah sembuhkan. Allah berikan taufik hidayah sehingga dia dihilangkan dari sifat-sifat seperti itu dan digantikan dengan sifat menjadi orang yang tawadhu', orang yang selalu husnudzon kepada siapapun. Mudah-mudahan orang yang punya penyakit itu dihilangkan oleh Allah sehingga dia datang ke majelis ilmu supaya hatinya adem. Obatnya adalah duduk di majelis ta'lim. Kan kata Allah, la yanfa'ul malu wal banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta, anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang ikhlas tulus, hati yang selamat, hati yang enggak pernah punya hasud dengki. Nih Bu, kalau orang punya hati hasud dengki ini capek Bu. Dunia tuh sempit bagi dia. Ngelihat orang pakai baju begini, pakai baju begitu paling juga dapat utang. Tuh, karena hatinya penyakitnya ini, untuk penyakit hati itu Bu. Nauzubillah min dzalik. Iya, kan gitu Bu. Ada orang pakai sendalnya agak tinggian. Orang udah gendut pakai sendalnya tinggi, kita juga jatuh tuh. Tuh semua apa yang dia lihat dia komentarin. Ini karena punya penyakit hati. Kadang-kadang dia cari informasi. Ini nggak ada yang ngajak ngobrol. Oh ada Bu ini nih, ada Bu Ben lagi duduk. Gue sarperin Kali-kali aja ada info gitu. Cari-cari info. Pura-pura aja Bu Ben sehat. Sehat alhamdulillah. Kemana aja nggak pernah kelihatan. 2 hari ini nggak pernah kelihatan. Kira saya ibu saya sakit. Enggak, alhamdulillah sehat. Bu, si itu nggak pernah kelihatan. Kemana ya? Itu mulai ada kepo-kepo. Dosa ngapain nyari urusan orang. Kecuali ibu menyatakan dia sakit nih. Bu, Ibu Haji itu kok nggak ngaji, kenapa ya dia? Biasanya rajin aja. Oh dia sakit, ya Allah sakit, ya kita tengokin. Nah itu nggak apa-apa. Nah ini misal tetangganya nggak datang nih. Biasanya kan suka ada di depan gitu ya. Bu Ben, kok dia nggak kelihatan kemana kan? Itu kan Bu Ben suka ngobrol sama dia tuh, kan deketan. Oh itu dia habis jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Kepo tuh mulai. Atau dia kemarin dia habis pergi dibawa sama anak-anaknya pergi ke Moy. Oh, habis belanja. Ya nggak tahu kata Bu Ben saya. Emang dia nggak cerita sama Bu Ben. Ngapain nanya-nanya? Dia mau ke mall kayak mau kemana, ke urusan dia. Masing-masing urusin aja urusan kita sendiri. Ngurusin dosa kita aja. Ya Allah, hari ini sholat saya diterima enggak ya Allah? Tuh, kalau kita ngurusin urusan kita, enggak akan kita sempat ngurusin urusan orang. Ibu urusin ya Allah. Hari ini saya udah berapa ya? Baru baca tasbih saya cuman baru 10. Ya Allah kayaknya kurang dah. Nah, itu ngapain ngurusin orang? Orang mau pergi ke Moy kek, mau pergi ke Tamsit kek, urusan dia. Kalau dia belanja duit-duit dia. Yang penting dia nggak ngeganggu saya, ngapain amat. Dia mau banyak utangnya, ya urusan dia, yang bayar-bayar dia. Emang kita yang suruh bayarin. Ngurusin urusan orang kagak kelar-kelar. Urusan sendiri aja juga nggak kelar. Urusin aja anak kita, keluarga kita, supaya jadi anak soleh-soleha, supaya amal kita diterima. Lah ngurusin urusan orang, masa tiap ada orang beli ini, si itu baru beli itu baru. Emang dia kredit apa? Kontan sih? Tahu nggak? Setiap hari tuh kurir datang mulu tuh. Belanja apaan tahu dia?
Tuh mulai itu kepo-kepo. Tuh. Jangan-jangan paketnya jangan-jangan itu kan ada apa Shopee Pay Later ya Bu ya? Play Later ya? Itu kan ngutang ya? Jangan-jangan pakai Play Later katanya. Kan itu iklannya di TV Bu. Cuma saya emang nggak bisa. Tahu Shopee-nya tapi nggak bisa. Kalau mesin aja nggak bisa. Nggak ngerti. Alhamdulillah Allah kasih saya nggak ngerti Shopee. Saya nggak ngerti Facebook. Saya nggak ngerti TikTokan. Alhamdulillah. Nggak ngerti namanya IG. Tahu IG Bu? Instagram. Ibu nanti nggak dibodoh-bodohin sama cucu lagi. Instagram Bu. Kalau anaknya bilang IG, Instagram. Ya. Nggak bisa juga saya. Padahal dibikin anak-anak saya. Sama anak-anak yang lainnya. Mama ngapain sih bikin Instagram? Nggak tahu tuh dapat nonong. Dapat anak yang busuk. Caranya bagaimana? Nggak tahu. Diajarin nggak bisa-bisa. Alhamdulillah. Mendingan ibu nggak punya HP. Aman. Nggak tahu Facebook. Jangan suka kepo urusan orang ya Bu. Urusin diri sendiri. Karena di akhirat nanti nggak ada orang ngurusin amal orang. Orang sibuk dengan urusannya sendiri. Bagaimana dia akan dihisab di hadapan Allah. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Nggak ada ibu misalkan. Ibu Haji Maimunah ngurusin urusan saya. Begitu ditanya sama Allah. Ditanya dulu dia. Ibu Haji Maimunah gimana tuh Ustazah Nihayah sehariannya. Ya kagak tahu kata Ibu Haji Maimunah. Tapi kalau di akhirat kagak ditanya urusan saya, urusan masing-masing. Ditanya bagaimana salatmu, bagaimana sedekahmu, bagaimana kamu menghabiskan umurmu yang aku berikan kata Allah. Nah kalau di dunianya sibuk ngurusin orang, urusan orang, diri sendiri gimana nanti ketika ditanya sama Allah. Kalau kita mau tahu urusan orang ingatnya kita mati Bu. Kan kalau mati di alam kubur enggak ditanya urusan tetangga. Yang ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu. Enggak ditanya bagaimana tetanggamu beli rumah, uangnya dari mana, kagak ditanya. Makanya jangan ya Bu ya, kita udah tua ngapain. Bukan berarti yang masih muda masih boleh begitu, umur kagak tahu. Yang muda yang tua sama pertanyaannya man rabbuka wa man nabiyuka waman imamuka. Di kapan baca Qur'annya kalau sibuk ngurusin orang. Ya Bu, mendingan baca Qur'an, mendingan baca tasbih daripada ngurusin orang. Emang ibu dibayar? Nih misalkan begini. Misalkan Ibu Haji Maimunah di Ami. Saya Mi, awasin Bu Haji Syarifah ya Mi. Sehari-harinya ngapain aja? Emang kenapa Ustazah? Udah liatin aja dia ngapain. Yeah. Nih kalau Bu Haji Maimunahnya saya bayar, Bu Haji dia makannya kemarin apa pakai apa. Terus tanya nanti belinya di mana berapa harganya. Tuh ada orang sampai segitunya Bu. Mending kalau dibayar buat ngapain? Kalau misalkan makannya ikan asin Ustazah, ya Allah kasihan amat, beliin, kasih uangnya suruh beli ikan. Beli daging. Kalau yang begitu nggak apa-apa. Oh doyan ikan asin. Oh doyan ikan asin kebeneran malah tuh. Padahal pas saya mah misal doang. Ternyata bener. Ini kan misal Bu. Kalau nanyanya begituan mah kagak apa-apa. Ya, karena pengen tahu takutnya dia nggak makan. Nggak apa-apa. Tapi kalau ini cuma mau kepo doang, dibayar kagak. Ngapain amat. Kalaupun dibayar juga enggak boleh. Ya Bu, karena itu urusan orang namanya itu hasud dengki. Berbuat ghibah namanya. Yang benernya juga sama, apalagi yang jeleknya. Kalau ibu suruh nyari informasi, yang namanya suruh nyari informasi gak bakalan kurang lebih iya. Tapi kalau ibu dititipin duit lebih gak bakalan, kalau kurang iya. Bisa jadi kalau kurang. Dititipin uang 100.000, ibu lagi gak punya duit, gua pinjam dulu deh, ini kan? Nanti saya kalau udah itu baru saya bilang, Bu, uang tadi sebenarnya titipinnya 100.000,
Cuma saya lapar, saya pengen makan, saya beliin nasi padang 10.000, ntar dia saya ganti. Doh, kalau titipin uang bisa kurang. Lebih kagak mungkin. Ibu dia titipin saya uang 100.000, Baji tolong kasih nama Baji Memuna ya. Ah saya lebihin jadi 150. Nggak mungkin, jarang. Tapi kalau omongan dilebihin pasti. Ya Bu, naudzubillah min dzalik. Kita berlindung sama Allah ya Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Hilangkan ya Allah sifat hasud dengki dalam diri kita. Yang itu akan menggerus amal soleh kita. Seberapa banyak pun amal soleh kita, kalau kita mempunyai hati yang hasud dengki kepada orang lain, maka amal soleh itu akan terhapus. Saya kebut tadi keberapa Bu? Kelima ya. Sekarang wal yaumus sadis al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiy fihi al khair. Man samahu yanzurullahu ilaihi birahmah fala yu'adzibu ba'dahu abadan. Barang siapa hari yang ke-6 adalah hari di mana Allah membuka pintu-pintu kebaikan bagi para nabi-nabinya. Maka barang siapa orang yang berpuasa pada tanggal 6 di bulan Dzulhijjah, Allah akan memandang dia dengan pandangan penuh rahmat, penuh kasih sayang. Fala yu'adzibu ba'dahu abadan, dan Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Sesudah itu Allah nggak akan menyiksa dengan siksaan. Itu hari yang ke-6. Wal yaumus sabi' al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul 'ashri. Man samahu aghlaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fataha lahu 30 baban minal yusri. Hari yang ke-7 adalah di mana Allah yughlaqu fihi abwabu jahannam. Dibuka semua pintu-pintu neraka. Dibuka, ditutup. Ya. Dibuka tuh pintu neraka, wala tuftahu hatta tamdiya ayyamul 'ashri, dan tidak ditutup sebelum lewat daripada tanggal 9 Arafah. Man shamahu aghlaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fataha lahu 30 baban minal yusri. Barang siapa orang yang berpuasa tuh pada tanggal 7, Allah tutup pintu-pintu kesulitan. Kesulitannya ditutup, 30 pintu kesulitan Allah tutup. Tadi pintu nerakanya ditutup, nggak dibuka sama Allah sebelum lewat daripada bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Dan pintu-pintu kesulitan, 30 pintu kesulitan ditutup oleh Allah. Wa fataha lahu 30 baban minal yusri, dan Allah buka pintu-pintu kemudahan. Jadi kalau yang dari kesulitan, maka di tanggal 7 itu banyak doa sama Allah supaya Allah bukakan pintu kemudahan. Pintu kesulitan. Yang lagi sulit ekonominya, yang lagi susah hatinya, yang lagi bete. Kalau ada kata anak sekarang bete, supaya enggak bete. Tuh di tanggal 7 puasa. Insya. Wal yaumut tsaminu al yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah. Pada hari yang ke-8 adalah hari di mana dinamakan hari tarwiyah. Man shamahu u'tiya minal ajri ma la ya'lamu illallahu ta'ala. Barang siapa orang yang berpuasa pada hari tarwiyah, maka Allah akan memberikan pahala yang tidak ada yang tahu berapa Allah memberikan pahalanya. Saking apa? Besarnya pahala orang yang berpuasa tarwiyah. Tanggal 8 ya Bu? Insya Allah. Berarti hari apa tuh? Hari Sabtu. Wal yaumut tasi' al yaumul ladzi huwa yaumu Arafah. Pada hari yang ke-9 yang dinamakan hari Arafah. Man shamahu kana kafarata li sanatin madiyatin wa sanatin mustaqbalatin. Barang siapa orang yang berpuasa pada hari Arafah, ada merupakan penebus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang.
Kalau ibu pengen umurnya panjang, puasa Arafah. Karena sudah ada jaminan 1 tahun ke depan dosanya diampuni. Kata Ibnu Abbas katanya berarti ada harapan umur kita sampai tahun depan. Kalau yang pengen umurnya panjang puasa. Pengen panjang umurnya pengen. Walaupun sakit juga ya Bu ya. Karena pengen apa? Pengen duduk di majelis ilmu. Masih pengen ketemu sama temen. Masih pengen memperbaiki amal saleh kita. Kemudian pada hari Arafah juga Allah turunkan ayat yang terakhir, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada haji wada, haji terakhir Rasulullah di pada Arafah, yaitu pada tanggal 9, yaitu hari Arafah. Dan di hari Arafah ada amalan yang mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa mengamalkan. Ibu, baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Dan jangan bilang, ya Allah Ustaz banyak banget 1000 kali. Cicil. Dari mulai ba'da subuh di hari Arafah. Berapa aja nih dari subuh, ibu nggak usah wirid yang lain, baca Al-Ikhlas sampai masuk waktu syuruk. Itu bisa tuh nyampe 200. 100 itu sekitar 15 menit. Tapi jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu, malaikat bingung nyata ini bacaan apaan kata malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh. Terus sampai berapa ibu mampunya? Yang penting nyampe asar 1000. Asar tuh sisain tuh 10. Nanti waktu asar baca tuh biar nyampe 1000. Ibu habis sholat subuh baca sampai masuk waktu syuruk. Berhentikan sholat isyraq dulu. Syuruk itu waktunya, isyraq itu sholatnya sekitar jam 6 kurang 3 menit apa 5 menit. Enggak, sekarang kan subuhnya jam setengah 5 lewat 10 ya. Jadi isyraqnya itu, syuruknya itu sekitar jam 6 kurang dikit, jam 6 kurang. Nah ibu tuh habis sholat isyraq itu baca lagi tuh, karena isyraq itu kan awal duha ya. Ibu bacanya berapa? Ustazah kan saya harus masak ya. Udah kalau habis masak dulu dah, nggak usah baca dulu. Nanti duha, habis duha tuh ibu baca lagi. Duha yang afdol itu kan akhir duha sekitar jam 10:30 ya, sampai nunggu waktu zuhur. Baca itu dapat sekitar 400-500. Habis sholat zuhur, sadar kalau duduk aja capek, tiduran, ambil tiduran. Wa yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orangnya zikirnya sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh, sambil tiduran boleh. Yang nggak boleh kalau nggak zikir sama sekali duduk aja ngejogrok, ngeliatin orang lewat, ngompetan orang lewat, itu yang nggak boleh. Ibu mau sambil duduk boleh, sambil berbaring boleh. Ya, kan ada orang duduk aja di depan jalan, loh depan rumahnya ngapain? Tahu udah tua-tua ngeliatin orang muda mandi kiri kanan ngeliatin orang lewat. Gak ada juntrungannya. Yang ada setiap orang lewat dikomentarin. Kan gitu. Kita mau udah tua bu, ngapain? Nggak ada gunanya. Ya, baca surat Al-Ikhlas 1000. Kemudian di tanggal 11, 12, 13 itu waktu tasyrik. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Berapa banyak? 1000. Cicil. Ibu udah banyak. Aduh banyak amat Ustazah, cicil. Nah, baca takbirnya ya mulai
dari habis sholat subuh sampai dengan nanti tasyrik asar selesai. Setiap waktu baca takbiran. Setiap habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum zikir baca takbir dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ulang lagi sampai 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'izza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. 3 hari berturut-turut selama 5 waktu sholat, jangan ditinggalin tuh baca takbir. Selesainya sampai kapan? Sampai akhir waktu tasyrik ba'da asar. Insya ini jangan sampai ditinggalin Bu sayang, kita belum tentu ketemu lagi itu tahun depan ya. Karena ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika asar ibu kan menyelesaikan Al-Ikhlas 1000 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika 1000 kali. Maka di saat menjelang orang wukuf di Arafah, ba'da asar kita salat asar, ibu doa sama Allah. Mudah-mudahan doa kita bertepatan dengan doa orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Kalau asar kan mereka di sana jam berapa toh? Kita jam 4. Kita jam sini asal jam 4 ya. Taruhlah kita selesai jam 5 ya. Berarti di sana zuhur ya. Kan mereka pergi ke Arafahnya dari subuh. Berarti masih ada di Arafah ya. Bertepatan dengan mereka sedang berada terik matahari. Maka kita doa sama Allah. Ya Allah, di bawah terik matahari yang sama. Dan yang memberikan sinar matahari itu sama Engkau ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami sebagaimana Engkau ampuni dosa-dosa hambamu yang sedang berada di padang Arafah. Tuh kita minta sama Allah begitu doanya. Iya di sini asar, di sana zuhur kan 4 jam bedanya, 4 sampai 5 jam kan. Kan di Arafahnya itu kan mereka pergi ke Arafah ba'da subuh ya, sampai dengan menjelang sebelum matahari terbenam. Maka kita doa tuh Bu, supaya doa kita nyambung. Kan ibu suka titip salam, Bu doain saya ya Bu. Minta didoain, begitu lagi di Arafah lah ibunya ngayap kemana-mana tidur, gimana mau nyambung doanya. Nah kalau waktu asarnya kita doa, ngangkat tangannya, sama mereka sedang ngangkat tangan. Mereka sedang dibanggakan oleh Allah. Kata Allah kan ketika orang-orang di padang Arafah, Allah membanggakan diri di hadapan para malaikat. Wahai para malaikatku, persaksikan olehmu, pada hari ini hambaku berkumpul di padang Arafah. Mereka memohon kepadaku dengan pakaian yang compang-camping, dengan rambut yang awut-awutan, dengan wajah yang kumal penuh dengan debu. Mereka memohon kepadaku, meminta ampun kepadaku. Maka persaksikan wahai para malaikatku, bahwa hari ini hamba-hambaku telah aku ampuni semua dosa-dosanya. Mereka akan keluar dari padang Arafah bagaikan bayi yang baru lahir, dengan tidak membawa dosa sedikit pun. Tuh tanya Yami, waktu di padang Arafah kan ibu awut-awutan rambutnya karena ketutupan sama mukena aja. Mukenanya juga kumal. Iya, mukenanya juga udah kumal kena debu kan. Kalau orang-orang di luar Indonesia, kayak orang India, orang Bangladesh, orang Turki, orang mana pokoknya selain Indonesia, Malaysia, Brunei, mereka kan nggak pakai mukena rapi kayak kita.
Mereka pakai kudung panjang cuma diutel-utel doang, set, udah. Yang mana? Tapi kan sekarang udah dikasih enak, ya Bu. Bahkan Arab Saudi sekarang lagi mempersiapkan untuk yang di Mina dibikinkan gedung 6 lantai. Jadi nggak ikut panas-panasan lagi, nggak berjubel-jubel lagi. Satu kamarnya, satu ruangannya itu muat 25 orang. Jadi bisa menampung sekitar 5 juta jamaah haji. Itu nanti diperkirakan 2030. Itu Arab Saudi sekarang sedang dibangun. Ya. Insya Allah. Ya makanya manfaatkan kita nih Bu. Tinggal 4 hari lagi 9 dikurang 3, 6 hari lagi. Ya, manfaatkan di waktu 6 hari ini. Kalau kemarin belum puasa, insya Allah besok kita usahakan untuk bisa puasa. Tapi saudara saya nggak bisa kalau setiap hari. Paling tidak Ibu jangan tinggalin Arafah, tarwiyah dan Arafah. Karena itu rugi kalau kita tinggalin itu. Ya, di samping pahala yang besar, kemudian ampunan Allah yang begitu besar, dan doa-doa kita diijabah. Karena di saat itulah panji-panji Islam sedang disiarkan. Dengan apa? Banyak hamba-hamba Allah di padang Arafah sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jutaan manusia sedang memuji Allah, talbiyah. Ya, maka kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk berhaji, lakukan amalan-amalan yang itu bisa menyamai nilai pahalanya dengan mereka yang sedang berhaji. Kemudian memotong hewan kurban bagi yang mampu. Karena setiap darah yang keluar tuh, begitu dipotong hewan kurban, semburan darah yang pertama akan menjadi penebus dosa-dosanya. Kepalanya menjadi penebus dosa, kepala di sekitar kepala kita. Anggota kepala kita terdiri dari apa? Mata, hidung, telinga, mulut. Kemudian apa lagi Bu? Di sekitar rambut dan lain sebagainya. Itu akan menjadi penggugur dosa kita. Mulut kita yang suka ngomel, mulut kita yang suka usil, sama cucu ngomel, sama laki ngomel. Kata Bumben, aman saya nggak pernah ngomel Ustaz. Kan nggak ada diomelin, lakinya nggak ada. Yang masih punya suami yang belum aman, masih kata Ami saya mah aman Ustaz. Ya. Makanya orang yang mau kurban itu tidak boleh potong kuku, ya, nggak boleh gunting rambut, nggak boleh nyabut alis, kemudian nggak boleh nyabut gigi. Gitu. Sayang kan nanti Bu, begitu disembelih kambingnya, lah giginya udah copot yang ono. Nah ini jadi nggak digurit dosanya. Barangkali aja pernah ngegigit giginya makanan yang itu bukan makanan hak kita gitu. Misalkan punya anak, kagak permisi lagi sama anak tuh main makan aja itu kan kayak gitu. Walaupun punya anak Bu izin. Ya jangan main punya anak ini, jangan. Jangan. Takut anak, ya namanya anak juga punya hati. Kan gitu. Main makan-makan aja mak. Kan gitu gak ada suka begitu ya. Mau main makan-makan aja, kalau mau nanya lagi, itu berarti dia gak ridho. Makanya jangan asal makan aja walaupun punya anak, izin. Kalau pengen anak itu selalu izin sama kita, kita pun selalu izin sama anak. Karena anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ada yang orang tua suka begitu? Nah kalau udah gitu mah gak apa-apa. Ini punya siapa? Punya saya mah mau makan aja, nggak apa-apa. Jangan udah dimakan baru ngomong. Kue tadi punya siapa? Punya saya. Ya udah mama makan. Ih mama main makan-makan aja. Nah kalau begitu, Bu bisa ngeluarin lagi. Jadi makannya kalau sudah izin, ya. Lah kalau punya kita sendiri mah nggak apa-apa, punya anak
nggak ada. Ya nggak boleh begitu juga sama. Kan belum tentu anaknya ngasih ya Bu. Walaupun misalnya ya udah mah makan aja. Tapi hatinya ya udah mah makan aja. Orang udah dimakan mau diapain? Nah, gitu kan? Ya udah deh nanti mah ganti gitu. Ngegantinya itu sementara anaknya udah kesel duluan. Jadi yang ibu makan itu nggak enak. Ya minta dihalalin. Ikhlasin ya, iya mak iya ikhlas, iya mak iya ikhlas, itu kan ngomongnya. Karena ikhlasnya ilah terpaksa, nggak diikhlasin mak gue, nggak diikhlasin udah dimakan mau gimana lagi, udah deh ikhlas aja. Seperti halnya kita aja, kalau anak makan, misalnya makanan kita, yang itu misalkan untuk suami atau untuk apa, dia makan, ibu kan kesel, sama anak juga, kan anak juga punya hati, punya perasaan. Jadi jangan ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga itu. Apapun yang kalau memang bukan milik kita sendiri, jangan. Walaupun punya anak, punya suami. Sama punya suami juga tanya Bu. Pak ini punya siapa Pak? Punya saya. Boleh nggak minta? Dan lah punya laki ini. Kita juga dikasih. Entar kalau dikasih, udah kalau dikasih makannya nanti. Tunggu lakinya datang. Ya, iya. Yang asli nama yang asli, tapi terus-terus dipakai nama itu. Karena misalkan dia sakitan mulu nih ya. Misalkan namanya Alia, kok sakitan mulu dia nih, ganti namanya Saida. Ya udah nama Alianya nggak berlaku, kasih nama Saida, Ina Saida dipakai. Kan ada orang begitu ya Bu ya? Iya. Kasih pakai. Ya. Atau ada yang namanya kepanjangan, karena kepanjangan namanya ke bocah kepanjangan nama sakit mulu, udah ganti aja deh. Maka ya nama itu yang dipakai. Jangan panjang-panjang juga Bu namanya. Yang berlaku nama yang pertama. Iya, itu mah biar harga jual, punya harga jual. Iya, biar ada harga jual. Kalau untuk cewek nggak keren amat. Mari kita panggil penyanyi itu ya, ya. Kenamaan kita Indonesia Tukia bukan yang jual banget namanya. Ganti nama yang punya nilai jual. Ya, kalau bahasa orang artis punya nilai jual yang bagus. Kenapa Bu? Tetap pakainya nama itu, nama yang pertama yang dikasih. Nah ini mah nggak pakai marhabanan, nggak pakai selamatan. Banyak mah dapat nyari namanya tuh pakai marhabanan, pakai selamatan. Tadi Amin nanya, nanti katanya kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ada sebagian padang mahsyar, tapi ada bilang kita dikumpulkan nanti di Palestina. Palestina adalah padang mahsyar. Karena di situ banyak syuhada. Ya. Jadi pada Arafah itu sebagai gambaran pada mahsyar itu seperti itu. Bahwa kita manusia tuh nggak pakai apa-apa. Pada mahsyar mah di Arafah masih pakai. Pada mahsyar mah kita telanjang nggak pakai apa-apa. Nggak ada yang berpakaian kecuali para nabi. Kata ibu, bisa udah nggak malu telanjang boro-boro mikirin orang, mikirin gimana nggak ada Allah juga. Nggak ada mikirin malu kok. Kita tutup dengan doa.
doa kita di bulan yang baik ini, bulan yang Allah begitu memuliakan. Allah kabulkan segala doa-doa kita. Allah perkenankan semua doa-doa kita. Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita, anak-anak keturunan kita. Dan mudah-mudahan Allah ijabah semua doa-doa kita, doa-doa anak-anak kita yang akan melanjutkan kuliahnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Allah luluskan dimanapun dia akan melanjutkan pendidikannya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran. Dan yang belum dapat kerja dari anak-anak kita, mudah-mudahan segera Allah bukakan jalannya, Allah bukakan jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh anaknya, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya dengan yang soleh-solehah. Yang belum diberikan keturunan, mudah-mudahan Allah karuniakan keturunan yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan yang belum dipanggil oleh Allah menjadi tamu-tamunya Allah, Allah mampukan untuk bisa menjadi tamu-tamunya Allah untuk berhaji dan umrah. Bi barakatil Fatihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatihi. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة وارزقنا العفو والعافية والسكينة بجاه الساكن مدينة صلى الله عليه وسلم. رسول الله معي رسول الله شاهدي رسول الله ناظري رسول الله معي رسول الله شاهدي رسول الله ناظري رسول الله معي رسول الله شاهدي رسول الله الناظري. اللهم يا ولي الولاء ويا كاشف الضراء والوباء اصرف عنا قحط والطاعون وجميع الأنواع البلاء. ادفع عنا شر الأعداء بحرمة سيد المصطفى وبحرمة خديجة الكبرى وبحرمة عائشة البشرى وبحرمة فاطمة الزهراء وبحرمة علي المرتضى وبحرمة حسين شهداء بكربلاء وبحرمة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وبحرمة ولي المؤمنين منه بلاء حسنا وبحرمة خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين وبحرمات دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah kita, Ustazah Nina Haya, yang telah memberikan pelajaran-pelajarannya semuanya tentang bulan Zulhijjah yang begitu panjang, lebar, dan luas. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengerti dan mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik.